Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan Al-Fagir dalam program kisah orang-orang soleh yang ketiga. Kita akan melanjutkan cerita kita atau kisah tentang orang soleh, yang mana pada video kali ini adalah cerita tentang Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna rajulan kana na'iman fil masjid wa ma'ahu himyan fantabaha falam yajid himyanahu wa ra'a Ja'far As-Shadiq yusalli. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang tidur di masjid dan dia membawa sekantong uang. Kemudian ketika dia terbangun dari tidurnya, dia tidak menemukan uang yang berada di kantongnya tersebut. Kalau zaman sekarang dompet, hilang dompetnya. Ketika dia bangun, dia melihat Sayyidina Ja'far As-Shadiq sedang salat. Fata'allaqa bihi faqala lahu ma sya'nuk, qala qad saraka himyani wa laysa indi ghairuk. Kemudian si laki-laki itu mendatangi Sayyidina Ja'far As-Shadiq setelah melaksanakan salat, lalu berkata, Sayyidina Ja'far As-Shadiq berkata kepada laki-laki tersebut, "Ada perlu apa? Apa keperluanmu?" Lalu kata laki-laki tadi, "Kau telah mencuri uangku. Karena di masjid ini tidak ada orang lain selain engkau yang aku lihat." Faqala lahu kam kana fi himyanik. Lalu Sayyidina Ja'far As-Shadiq berkata kepada laki-laki tersebut, "Berapa uang yang ada di kantongmu itu atau di dompetmu itu?" Faqala 1000 dinar, 1000 dinar. Famadha Ja'far ila baitihi wa atahu bi 1000 dinar fadafa'aha ilaihi. Kemudian Sayyidina Ja'far As-Shadiq keluar pergi ke rumahnya, lalu kembali dari rumahnya membawa uang sebanyak 1000 dinar, sama seperti uang seorang yang tidur di masjid itu. Itu 1000 dinar. Lalu diberikan uang 1000 dinar tersebut kepada laki-laki yang menuduh Sayyidina Ja'far As-Shadiq mencuri uangnya. Fadhahaba ar-rajul ila ashabih. Kemudian setelah mendapatkan uangnya, dia pergi ke menyusul teman-temannya. Faqalu lahu himyanuka indana wa qad mazahnak, wahai fulan, uang ente ada sama kita. Tadi ketika ente tidur, kita sengaja ambil untuk ngerjain ente. Kami sengaja ambil ketika ente tidur supaya ente pusing mencari uangmu. Kemudian fa'ada ar-rajul bid-dananir wa sa'ala 'anil ladzi a'tahu iyyah. Kemudian laki-laki tadi kembali ke masjid untuk mengembalikan uang yang diberikan oleh Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Kemudian laki-laki itu bertanya, "Siapa orang itu sebenarnya? Yang memberikan aku uang 1000 dinar itu siapa? Padahal bukan dia yang mengambil uangku." Lalu sahabat-sahabatnya berkata, "Faqalu huwa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itu adalah cucu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah cucu daripada Sayyidina Abu Talib, yaitu dari anak atau cucu daripada Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ja'far As-Shadiq ini, Sayyidina Ja'far As-Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Sayyidina Al-Husain ibn Ali ibn Sayyidina Ali karramallahu wajhah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam bintu Sayyidah Fatimah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Ja'far As-Shadiq adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba ilaihi fadafa'aha ilaihi falam yaqbalha. Kemudian laki-laki itu kembali ke masjid dan mengembalikan uang yang 1000 dinar itu kepada Sayyidina Ja'far As-Shadiq, tapi Sayyidina Ja'far As-Shadiq tak mau menerima uang 1000 dinar tersebut. Wa qala inna idza akhrajna syai'an min milkina la ya'udu ilaina. Kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, "Wahai fulan, kami ini adalah golongan orang yang kalau sudah mengeluarkan sesuatu, sudah memberikan sesuatu, tidak akan pernah lagi masuk ke tempat kami, tidak akan pernah lagi kembali kepada kami." Radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka semua. Apa pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah ini? Yang pertama, jangan mudah menuduh seseorang. Jangan mudah suudzon kepada seseorang, karena belum tentu prasangka kita sesuai dengan apa yang ada di diri orang tersebut. Di sini Sayyidina Ja'far As-Shadiq dituduh mencuri uangnya, padahal beliau tidak tahu menahu tentang uang tersebut.
Kata Imam Syafi'i, man ahabba ayyahtimallahu bil khair falyuhsinidzan bin nas. Barang siapa yang ingin mendapatkan husnul khatimah, maka hendaknya dia senantiasa husnudzan kepada siapapun. Dan Rasulullah SAW bersabda, la syai'ani laisa fawqahuma minal khair, husnudzan billah, husnudzan bi ibadillah. Dua perkara yang tidak ada kebaikan di atasnya. Apa itu? Husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada hambanya Allah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah, lihat bagaimana akhlak Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Akhlak yang luar biasa, akhlak yang diajarkan oleh kakek-kakeknya, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak pernah beliau itu mau mencari keributan. Coba bayangkan jika kita dituduh oleh seseorang sedang sholat di masjid, dituduh mencuri uang seseorang padahal kita tidak tahu menahu, mungkin kita akan marah kepada dia. Mungkin kita akan bersikukuh mengatakan kita rela baku hantam. Untuk apa? Untuk mengatakan atau meyakinkan bahwasanya kita ini tidak mencuri uangnya. Tapi lihat akhlak mulia beliau. Beliau tak suka mencari keributan, apalagi di rumahnya Allah. Beliau ambil uang di rumahnya, beliau berikan uang itu walaupun bukan beliau yang mengambilnya. Akhlak mulia Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Jadi beliau tidak mau ribut. Berapa? 1000 dinar. 1 dinar itu adalah 4,5 gram, 4,5 gram dengan emas murni. Kalau dirupiahkan sekitar 4 sampai 5 juta. 5 juta kali 1000, 5 miliar. 1000 dinar sama dengan 5 miliar. Sayyidina Ja'far As-Shadiq rela memberikan uang 5 miliar tersebut dan tidak mau lagi mengambilnya. Karena apa? Karena beliau tidak mau mencari suatu keributan. Dan itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada cucu-cucunya dan pada keturunan-keturunannya. Kemudian pelajaran yang ketiga, bagaimana yang harus kita ambil? Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana kita lihat bagaimana tidak cintanya Sayyidina Ja'far As-Shadiq kepada dunia. Bahkan uang 5 miliar pun, 1000 dinar beliau berikan cuma-cuma kepada seseorang yang menuduhnya mencuri uangnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari kedermawanan daripada Sayyidina Ja'far As-Shadiq dan bisa meniru akhlak baik daripada Sayyidina Ja'far As-Shadiq, yang mana akhlak tersebut adalah akhlak datuknya, kakeknya, yang tak lain adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.